Sekitar 6 bulanan sebelum pulang ya. Saya sana kan sebetulnya 3 tahun 1 bulan 10 hari. Dari 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017. Setelah udah berhenti kerja terus akhirnya buka usaha sendiri dan memang tambah besar penghasilannya. Cuman ya itu dia gitu. Hal-hal selain dunianya jenuh dan mulai bisa membosankan, juga ada hal-hal yang kayak sesuatu yang seharusnya nggak terjadi malah terjadi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir nemenin Sobat iNews semua. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tamu yang inspiratif. Ada Ko Dennis Lim di sini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Ustaz Dennis Lim, Koko Dennis atau apa nih? Koko aja lah. Kalau Cici kan perempuan ya. Jadi Koko aja. Koko aja ya? Iya. Oke, Ko Dennis saya mau Iya. mulai dari dalam tanda kutip kalau yang rame kan Ko Dennis selalu diperbincangkan itu sebagai mantan ya bisa dibilang yang terkait dengan judi online kayak gitu atau Iya. judi lah kasino kayak gitu kan. Mm-mm. Itu dulunya ceritanya gimana sih kok? Ya, sebagian yang udah banyak diceritakan ya. Dulu awalnya diajakin ke sana untuk kerja jadi IT-nya di sana ya. Tapi setelah 2 tahun berhenti, malah buka sendiri. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya karena lemah iman aja, karena nggak mungkin nggak tahu hukumnya. Tapi juga ada kondisi waktu itu, ayah sakit, ada utang yang harus dibayar, anak pertama dari 4 bersaudara, usaha beliau juga sempat bangkrut. Jadi pendek akalnya mah pengen bantuin, kayaknya punya banyak uang itu enak deh, bisa nolongin deh. Cuman ya dapat pelajaran banyak juga di sana, ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan punya uang itu tidak sebahagia yang dibayangkan, karena ternyata kan hati dibolak-balikinnya sama Allah, bahagianya di hati, hatinya dalam genggaman Allah, bukan di dalam genggaman duit dan yang lain-lain. Nah, kalau punya apapun tapi jauh dari Allah, maka pasti akan jauh dari bahagia. Jadi ya sudah, di sana kuliah kehidupan sampai akhirnya pulang, terus nyantri sampai sekarang jadi santri aja, terus gitu aja. Sekarang jadi santri aja. Iya, santri, belajar dan mengajar. Ya gitu aja. Kalau ditanya siapa Kak Denis, ya sama, hamba yang lagi nunggu mati, sambil nunggu matinya mudah-mudahan nyiapin bekal yang terbaik, mudah-mudahan bisa jadi ayah yang baik bagi anak-anaknya, suami yang baik bagi istrinya, anak yang baik bagi orang tuanya. Kan kita semua itu sebetulnya. Ya kan? Tapi Ko Dennis kalau ngomongin tadi kan sempat disinggung kalau punya uang tapi ternyata nggak bahagia kayak Iya. gitu. Itu keperasaan awal mulanya tuh gimana sih sampai akhirnya ada di titik udah punya banyak uang tapi nggak ngerasa bahagia juga gitu kok? Karena kalau di dunia masih bisa bosen. Kayak dulu mungkin kita dikasih uang 5.000 senang bisa jajan. Tapi kalau sekarang terima duit 5.000 terus di saat yang lain gaji udah banyak, udah pada lulus, kita nggak akan sebahagia dulu juga. Handphone yang kita beli pertama kali senang tuh dilapin terus, tapi udah 5 tahun pakai ya bosen juga kan. Makanan juga begitu, sama, selagi judulnya dunia bisa bosen. Jadi kalau misalnya ada harinya nanti misalkan Mas Syam terima duit 100 juta hari ini, mungkin seneng. Tapi kalau ada jodohnya 100 juta setiap hari dapat dan itu diterima bertahun-tahun per hari 100 juta, sama kok bisa bosen juga. Kalau ada yang berkata, masa iya bisa bosen terima duit 100 juta tiap hari, ya berarti kamu belum pernah sekaya itu aja. Punten. Serius, dunia bisa. Dan kalau udah bosen kan nanti bawaannya jenuh. Kalau udah jenuh nanti gelisah. Makanya biasa orang pengen jadi kaya kan. Setelah jadi kaya ntar dia kayaknya pengen populer. Setelah udah populer masih jenuh juga, masih gelisah juga, akhirnya pengen punya jabatan. Gitu kan prosesnya. Yang orang-orang yang pada jadi artis juga nggak semuanya langsung jadi artis, nggak semuanya langsung menjabat, nggak semuanya langsung jadi orang kaya. Tapi nggak akan kenyang selagi akhirnya belum diisinya dengan Allah sang pemilik segala-galanya. Awal mula titik itu tuh setelah ngejalanin berapa lama sih kok? Dari kan kalau dengar-dengar tuh di Kamboja ya kerjanya. Ya, perbatasan Thailand dan Kamboja. Nah itu setelah berapa lama kerja sampai akhirnya ada di titik tersebut tuh berapa lama sih kok? Sekitar 6 bulanan sebelum pulang ya. Saya sana kan sebetulnya 3 tahun 1 bulan 10 hari. Dari 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017. Setelah udah
berhenti kerja terus akhirnya buka usaha sendiri dan memang tambah besar penghasilannya. Cuman ya itu dia gitu. Hal-hal selain dunianya jenuh dan mulai bisa membosankan, juga ada hal-hal yang kayak sesuatu yang seharusnya nggak terjadi malah terjadi ya. Wah, karena mungkin uangnya uang haram ya, duit haram. Jadi akhirnya Allah ambil cara lain untuk ngambilnya. Contoh, adik belajar nyetir misalkan nabrak, jadi kan harus gantiin ke bengkel. Jadi Oke. pengeluaran-pengeluaran yang nggak jelas yang diundang oleh dosa seperti itu. Kalau dunia udah jenuh, bosan, saya sempat mikirnya mungkin saya cuma kurang kaya. Gaul sama yang lebih kaya masalahnya lebih aneh-aneh. Orang mungkin di luar umumnya mikirin masalah terkait aduh besok uang sekolah anak gimana, token listrik dibayarnya gimana. Mereka bisa irinya ngelihat ada ibu-ibu lagi disuapin makan jeruk sama anaknya sampai dikupasin pelan-pelan. Loh, kan anak lu kuliah di London, di Jerman ya, tapi nggak pernah sesopan itu. Nelpon di reject, minta duit baru anaknya yang nelpon, anak-anak kurang ajar. Bini lu kan baru lu beliin BMW. Nih supir ngirim foto tuh lagi zinah bawa brondong baru di mobil itu. Jadi masalahnya yang kayak gitu. Duit bukan masalah. Tapi mereka bisa iri terhadap sesuatu yang kayak gitu jenisnya. Hal-hal simple. Dan juga ya kalau kita temenan dalam kondisi lagi sulit ya, istilahnya orang temenan sama kita tuh bisa dapat apa sih? Yang ada malah dengerin curhatan masalah kita dan ngarepin duit kita, kitanya aja bisa jadi datang pengen minjem duit gitu, jabatan nggak punya. Kalau orang di tingkatan mereka itu orang datang tuh niatnya memang sulit buat tulus. Ada yang pengen ngarepin duitnya, ada yang pengen ngarepin ditaikin jabatannya. Jadi kayak yang bener-bener temen sayang sama aku tuh yang mana sih? Itu satu yang hilang gitu kalau udah di titik itu gitu. Walaupun dia jadi punya kuasa ya, siapa yang dia pengen pilih untuk bisa dekat dengan dia. Cuman kan manusia masuk sosial nggak bisa sendiri. Dan kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya kan gampang diambil dengan cara yang lain. Dan di sana orang-orang juga pada nggak pengen selamanya bisnis kayak gitu. Ada orang datang ke sana tuh sebagai bandar ya, bukan sebagai pemain yang pasti kalah. Mereka bilang gitu, suatu saat saya pengen berhenti setelah ngumpulin dana selama 10 tahun misalkan, nanti pengen hidup bener lempeng di Indonesia. Ya berarti kan mereka nggak pengen selamanya kan bisnis kayak begitu. Dan dicari ada nggak yang benar-benar udah puluhan tahun di bisnis kayak gitu juga nggak nemu yang happy ending itu dia. Ada yang udah mati kena HIV AIDS, ada yang masih di penjara gara-gara dikhianatin anak buahnya, agak gila gara-gara istrinya kabur sama laki-laki lain. Tetap kaya sih ada, cuma ya kayak gitu, agak gila anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang happy ending. Jadi dunia bisa membosankan, di sana orang nggak pengen selamanya kayak begitu, dan juga nggak ada yang berakhir bahagia. Jadi kan kehilangan alasan untuk tetap di situ dong. Iya. Pilihannya berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti nih. Datang dengan sukarela atau harus diseret dulu nih. Jadi ya udah, akhirnya memutusin udah berarti harusnya berhenti. Tapi waktu berhenti juga itu dia takut mau mulai dari mana. Ya. Kehilangan duit segini banyak, mulai lagi dari nol di Indonesia. Lagi takut sama masalah rezeki, ya jalan hidayahnya lihat YouTube, munculnya videonya AA Gim. Lagi jelasin tentang janin. Janin dalam perut ibunya kan belum bisa sholat, belum bisa kerja, tapi dia tetap perlu rezeki dalam bentuk nutrisi kan. Nah ibunya makan apapun tuh, jengkol, pete, karedok, ibunya dengan hamil nggak bisa kerja, ada suaminya jadi jalan rezeki bagi si istrinya. Sampai akhirnya masuk, si bayi itu tumbuh, janin itu tumbuh, keluar, lahir jadi bayi. Dia juga belum bisa nyusu gitu kan, Allah tetap hadirin susunya lewat orang tuanya. Dan pertanyaannya kan sederhana, itu janin yang keluar nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki yang datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya sama Allah. Ngerasa digampar aja dengernya. Nah hal semasuk akal itu kok nggak kepikiran ya? Karena dulu sok pinter ya. Karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Oke. Jadi, dan ngerasa itu semua hasil dari kecerdasan gitu. Tapi ketika si kecerdasan ini dibanggakan itu nemuin fakta bahwa aku harus berhenti. Tapi kalau berhenti di Indonesia mau ngapain? Nggak nemu jalan keluar. Tahu-tahu ngomong kayak gitu kayak asli kayak digampar. Tutup YouTube-nya, pesen tiket, pulang. Oh langsung. Saya kasih jeda 10 hari buat beresin urusan di situ. Jadi beli tiket 10 hari. Dari hari memutuskan untuk pulang, kasih jeda 10 hari untuk beresin masalah di situ. Supaya benar-benar gak langsung hilang minggat gitu aja. Karena emang jujur dulu ada sempat pikiran mungkin ya, kalau suatu saat harus ada plan B yang lain untuk mungkin balik lagi gitu ya. Jadi ada kayak nggak mau pisah, hilang begitu aja. Jadi kalau berhenti pun istilahnya masih kepikiran berhenti baik-baik lah gitu, ya kan. Dan pulang ya benar-benar untuk pengen tobat, pengen
belajar agama, pengen hidup benar aja lurus lah. Ya, sampai akhirnya datang ke kajian beliau, terus akhirnya ada peluang untuk nyantren di tempat beliau. Ya jadi santri, mondok di pondok pesantren beliau, belajar ke Pondok beliau. pesantrennya Agim. Iya, di Bandung situ, di Geger Kalong.